Jalan-jalan ke Panemwangi, pergi jam 2, pakai kereta. Salam sapa dari Virginie, anak pertama dari 3 bersaudara. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kali ini saya bisa menyapa teman-teman sekalian di ruang jamu, ruang belajar bersama meski terpaut jarak dan waktu. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Teman-teman udah pernah melihatnya belum? Atau mungkin ada nih di antara teman-teman yang udah pernah membuatnya? Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Jangan sampai nggak nonton ya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di era industri 4.0, di mana semua orang berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan. Jika kita berada di posisi ini, pastinya kita mau dong menjadi salah satu di antara pemenang di kompetisi ini dalam hal mendapatkan pekerjaan. Teman-teman, apabila kita membuat surat lamaran pekerjaan dengan bahasa yang baik, sopan, sesuai kaedah, itu menunjukkan bahwa kita juga memiliki kompetisi yang oke juga, yang baik juga nih. Maka dari itu, penting rasanya kita mempelajari bagaimana sih penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Karena pada video ini saya nggak sendirian. Ada Sylvia Nadila. Buah jeruk, buah mangga, bila dimakan manis rasanya. Perkenalkan diri saya, Sylvia Nadila yang baik hatinya. Assalamualaikum semuanya. Kemudian ada Sesriani. Hai teman-teman, selamat datang di video kami ya. Nah, aku mau pantun dulu. Dengerin ya. Burung balang, burung nuri, terbang tinggi, menari-nari. Sambal salam dari Sisi, mahasiswi Unri dari Kuantan Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Tiara Nuriskia. Hai semuanya, beli parfum di Samarinda dengan Amar Pacarohana. Assalamualaikum dari saya, Tiara Nuriskia yang paling ceria. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas surat lamaran pekerjaan, bagaimana cara penulisannya, bagaimana penggunaan bahasanya, bagaimana ciri-cirinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Ayo kita bahas sama-sama. Surat lamaran pekerjaan adalah suatu surat yang berisi permohonan pekerjaan oleh individu kepada lembaga atau instansi-instansi yang dikehendakinya. Surat lamaran pekerjaan ini tergolong salah satu surat semi resmi loh teman-teman. Loh, kok surat semi resmi sih? Iya, karena pada surat lamaran pekerjaan tidak terdapat kop surat, tidak terdapat nomor surat, dan logo instansinya. Akan tetapi, penggunaan bahasa, penggunaan kalimat, pemilihan kata, dan tujuannya tidak jauh berbeda dari surat resmi lainnya. Teman-teman tahu nggak, kalau dulu surat lamaran pekerjaan ini harus ditulis tangan loh teman-teman. Ditulis tangan, tulisannya harus rapi, tidak boleh ada coretan, ditulisnya di kertas folio bergaris. Nah, kenapa seperti itu ya? Jadi gini teman-teman, dari melihat tulisan tangan tadi, si HRD perusahaan yang akan menerima kita itu mengetahui nih bagaimana karakter kita. Oh, dia termasuk orang yang rapi nih. Oh, tulisannya naik gunung nih. Nah, dari situ si HRD tadi dapat mengetahui karakter kita. Tapi teman-teman jangan khawatir. Sekarang surat lamaran pekerjaan sudah boleh nih diketik pakai mesin tik, pakai komputer, atau pakai laptop canggih kita semua nih. Nah, teman-teman nggak usah takut ya kalau si HRD bisa membaca tulisan kita. Nah, jika teman-teman ingin menulis surat lamaran pekerjaan, sudah boleh nih menggunakan dua bentuk tadi. Yang pertama ditulis tangan dan yang kedua diketik. Asalkan
kaidah. Sistematika penulisan. Apa itu sistematika penulisan? Nah, untuk sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan akan dibahas di sini. Nah, tadi Virgin sudah menjelaskan tentang pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita membahas tentang sistematika dari surat lamaran pekerjaan, di mana terdapat 9 poin penting dalam penulisan ini. Yang pertama ada tempat dan penanggalan surat, yang kedua ada hal dan lampiran, yang ketiga ada alamat yang dituju, yang keempat ada salam pembuka, yang kelima ada pembuka surat, yang keenam itu isi surat terdiri dari identitas dan lampiran dari pelamar, yang ketujuh penutup surat, yang kedelapan ada salam penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama jelas pelamar. Nah, mari kita bahas satu persatu dari sistematika ini. Yang pertama tadi ada tempat dan penanggalan surat. Penulisan ini ditempatkan di pojok kanan atas surat tanpa diakhiri tanda titik. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, kenapa sih tidak diakhiri tanda titik? Penulisan ini bukanlah suatu kalimat, jadi tidak diakhiri tanda titik ya teman-teman. Berikut ini contoh dari penulisan tempat dan penanggalan surat. Situ Bondo 7 Juli 2020. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam penulisan tempat itu awalannya huruf kapital. Nah, pada penulisan surat lamaran pekerjaan, penulisan tempat itu diiringi dengan tanda koma. Nah, pada penulisan bulan itu tidak boleh disingkat dan diawali dengan huruf kapital. Nah, kita masuk yang kedua, itu hal dan lampiran. Dalam penulisan lampiran dan hal tidak boleh disingkat ya teman-teman. Nah, misalnya kita membuat lampiran itu dengan singkatan lam, itu bakalan salah total. Nah, berikut contoh dari penulisan hal dan lampiran. Kita masuk yang ketiga, ada alamat yang dituju. Bisa kita perhatikan contoh berikut. Yang terhormat, Kepala Bagian Personalia PT Arum Jaya, Jalan Anggrek nomor 2, Kabupaten Situbondo. Nah, bisa kita perhatikan, yang terhormat itu disingkat menjadi YTH dengan awalan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Untuk tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat ya teman-teman. Lalu, tidak boleh menggunakan tanda titik di akhir masing-masing baris. Kita masuk ke poin keempat, yaitu salam pembuka. Berikut contoh dari penulisan salam pembuka. Terdapat dua contoh. Yang pertama itu digabung, yang kedua itu dipisah. Untuk kata dengan hormat, sebaiknya dijadikan satu dengan kalimat menyambungnya. Walaupun diganti baris, seperti contoh yang nomor 2 tadi, itu masih bisa digunakan ya teman-teman. Poin kelima ada pembuka surat. Nah, dalam penulisan pembuka, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta tidak membuat instansi yang membacanya tersinggung ya teman-teman. Nah, ini contoh dari penulisan salam pembuka jika kita membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Kompas 1 Juli 2020 yang isinya menyatakan bahwa PT Arum Jaya membutuhkan tenaga IT berpengalaman berkenaan dengan hal itu, maka saya mengajukan diri untuk mengisi posisi tersebut. Seperti itulah penulisan dari pembuka surat ya teman-teman. Yang keenam ada identitas pelamar, yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam penulisan keterangan yang disebutkan tadi, awalan kata tidak menggunakan huruf kapital karena item tersebut masih merupakan gabungan dari kalimat di atasnya. Nah, lain halnya dengan penulisan nama terang, tempat, dan bulan harus ditulis kapital pada awal katanya. Berikut contohnya bisa teman-teman perhatikan ya. Dalam lampiran ini, setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik koma dan di akhir lampiran menggunakan tanda titik. Yang ketujuh dan 8 ada penutup surat dan salam penutup. Nah, pada bagian ini kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan tidak menyinggung pihak manapun.
dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Ini contoh dari penulisannya. Pada bagian ini kita dapat menggunakan kata sapaan bapak atau ibu. Nah, jangan menggunakan kalimat atas perhatiannya. Lalu menggunakan kalimat saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini penulisannya sewajarnya saja ya. Jangan bertele-tele. Yang kesembilan dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Nah, pada tanda tangan dan nama terang ini ditulis di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap. Contohnya ada di samping ya teman-teman. Berikut saya lampirkan contoh dari surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sesuai sistematikanya. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri bahasa surat lamaran pekerjaan yang akan dibahas oleh Tiara Nurizkia. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana sistematika dari surat lamaran kerja? Sekarang, teman-teman harus tahu bagaimana ciri bahasa dari surat lamaran kerja. Yang pertama, bahasanya harus baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang formal dan sesuai dengan PUEBI. Gak mungkin kan di dalam surat lamaran kerja teman-teman buat seperti ini. Bapak, aku mau melamar pekerjaan. Aku mau. Gak mungkin kan? Seharusnya dengan surat ini saya mengajukan permohonan menjadi karyawan di bla 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 bla. Kemudian sesuai dengan PUEBI. Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu apa itu PUEBI. Karena sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang EBI. Jadi, PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dengan PUEBI ini teman-teman bisa tahu, oh, huruf ini harus ditulis kapital. Oh, huruf ini enggak kapital. Oh, kata ini boleh disingkat. Oh, ternyata kata ini enggak boleh disingkat. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, bahasanya harus santun. Saya, bukan aku. Seperti ini. Kemudian, menggunakan kata sapaan seperti bapak atau ibu. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, bahasanya efektif dan efisien. Maksudnya, tidak boleh bertele-tele. Singkat, padat, tapi harus jelas. Yang terakhir, sistematikanya harus lengkap dan berurutan. Tadi sudah dijelaskan sama Sylvia bagaimana sistematika dari surat lamaran kerja. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Materi kali ini kita akan mengetahui tentang fungsi surat lamaran pekerjaan. Teman-teman sudah tahu belum? Apa sih fungsi surat lamaran pekerjaan itu? Fungsi surat lamaran pekerjaan ada 3. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi. Pengajuan permohonan pekerjaan ini merupakan fungsi utama dalam surat lamaran kerja. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja, berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Fungsi yang kedua, sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan fungsi utama dari setiap surat. Karena setiap surat sudah dipastikan akan mengandung berbagai informasi yang akan sangat dibutuhkan oleh pihak yang dituju.
Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir seperti ijazah, identitas diri, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman kerja. Semua itu akan sangat dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan yang dituju sebagai bahan pertimbangan dalam menerima si pelamar. Oleh karena itu, si pelamar harus memperhatikan semua informasi yang ada dalam surat lamaran kerja dan memperhatikan semua prasyarat yang dibutuhkan. Fungsi yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Ini sudah dijelaskan bahwa dengan adanya surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan yang untuk melakukan pertimbangan bagi perusahaan untuk menerima pelamar yang tepat untuk mengisi pekerjaan yang kosong. Yeay, sudah tahu kan fungsi dari surat lamaran kerja? Terus ada yang nanya nih, gimana sih cara buat surat lamaran kerja? Bingung ya? Sini, biar saya jelaskan. Cara membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Maksudnya, pergunakan bahasa yang formal. Jangan sekali-kali kamu menggunakan bahasa yang tidak patut. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Serta jangan bertele-tele dalam membuat surat lamaran kerja. Kenapa? Karena surat lamaran kerja tersebut dapat memperlihatkan jati diri dari si pembuatnya. Dan suatu instalasi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran kerja yang bertele-tele. Yang ketiga, kamu bisa membuat surat lamaran kerja dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara manual, yaitu tulis tangan. Yang kedua, dengan cara diketik. Nah, setiap cara tersebut punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari surat lamaran kerja yang dibuat dengan cara manual. Nah, kelebihannya: 1. Terlihat karakteristiknya. Dengan menggunakan ilmu grafologi, goresan tulisan tangan dapat memperlihatkan karakter dari si penulisnya. Yang kedua, terlihat lebih bersungguh-sungguh. Yang ketiga, dapat terhindar dari dugaan mengcopy paste atau menggunakan jasa orang lain. Yang keempat, lebih mengesankan dan personal approach. Nah, di balik kelebihannya ada juga kekurangannya. Yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diketik. Yang kedua, jika terjadi kesalahan, maka kamu harus menggantinya dengan kertas yang baru. Jangan di-stipple ya guys. Nah, itu untuk surat lamaran kerja dengan cara manual. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari cara membuat surat lamaran kerja dengan cara diketik. Kelebihannya, yang pertama, hemat waktu dan tenaga karena surat lamaran kerja dengan cara diketik lebih efisien daripada dengan tulis tangan. Yang kedua, tidak khawatir jika terjadi kesalahan karena kamu bisa langsung mengubahnya. Yang ketiga, hemat kertas dan terlihat lebih rapi. Tapi ada juga kekurangannya. Yang pertama, dapat
diduga dari hasil copy paste atau menggunakan jasa orang lain. Yang kedua, terlihat kurang bersungguh-sungguh. Nah, terus ada lagi nih yang nanya, kapan sih kita pakai surat lamaran kerja yang tulis tangan dan kapan kita menggunakan surat lamaran kerja yang diketik? Nah, untuk menjawab hal tersebut, ada beberapa poin yang harus diperhatikan agar kita tahu kapan kita menggunakan surat lamaran kerja yang tulis tangan dan kapan kita menggunakan surat lamaran kerja yang diketik. Nah, poin yang pertama, perhatikan instruksi dari lowongan pekerjaan tersebut. Nah, kamu bisa melihatnya di brosur atau iklan dari lowongan pekerjaan tersebut. Apa perintahnya? Surat lamaran kerjanya ditulis tangan atau diketik. Poin yang kedua, amati di mana kamu mendaftar kerja. Jika kamu mendaftar kerja di perusahaan yang besar, saya sarankan untuk menggunakan surat lamaran kerja yang diketik. Kenapa? Karena biasanya pada perusahaan yang besar itu yang melamar pekerjaan ada banyak. Jadi para HRD itu nggak punya waktu lama untuk memperhatikan surat lamaran kerja kamu. Mereka hanya memilih beberapa orang yang benar-benar mereka butuhkan, baru mereka seleksi ulang. Tapi jika kamu mendaftar pekerjaan di perusahaan yang tidak begitu besar, yang tidak merekrut banyak karyawan, maka kamu bisa menggunakan surat lamaran kerja yang ditulis tangan. Karena mereka pasti punya banyak waktu untuk memperhatikan surat lamaran kerja satu persatu. Poin yang ketiga, lihat calon tenaga kerja yang lain. Nah, kamu bisa bertanya sama mereka. Mereka membuat surat lamaran kerja yang mana? Dengan cara diketik atau tulis tangan? Ingat ya teman-teman, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, sekarang kita lanjut ke cara membuat surat lamaran kerja yang keempat. Isi data diri atau informasi secara jelas tentang kamu, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, data diri kamu. Dan jangan lupa untuk melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dari perusahaan di mana kamu mendaftar. Yang terakhir, jika kamu punya sertifikat yang dapat menjadi nilai plus dari diri kamu, maka jangan ragu untuk melampirkannya, karena sertifikat tersebut dapat menguntungkan diri kamu. Selanjutnya ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Nah, yang kedua ada surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam suatu praktek, pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, dan model ini lebih digemari oleh para pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Setelah jenis-jenis, selanjutnya ada sumber lamaran pekerjaan yang akan dibahas oleh Sesriani. Nah, pada materi sebelumnya, teman-teman juga sudah tahu tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang sumber-sumber lamaran pekerjaan. Apa aja sumber-sumber lamaran pekerjaan itu? Sumber-sumber lamaran pekerjaan ada 3. Yang pertama, sumber lowongan pekerjaan tanpa suatu sumber tertentu.
Yang kedua, sumber lowongan pekerjaan dari suatu media tertentu. Yang ketiga, sumber lowongan pekerjaan dari suatu referensi tertentu. Nah, tadi Sestriani sudah menjelaskan tentang sumber-sumber surat lamaran pekerjaan. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang tak kalah penting dari materi sebelumnya, yaitu hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai tujuan pembuatannya. Hal-hal tersebut adalah: pertama, mencantumkan suatu sumber lamaran. Contohnya seperti ini. Dua, identifikasi diri lengkap dari si pelamar. Nah, identifikasi diri ini mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon atau nomor handphone atau alat bantu komunikasi lain untuk memudahkan perusahaan menghubungi si pelamar. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, posisi yang kamu kehendaki. Nah, teman-teman bisa mencantumkan posisi apa yang teman-teman kehendaki untuk bekerja di perusahaan tersebut. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini berisi di mana SD teman-teman, di mana SMP-nya, di mana SMA-nya, dan di mana kuliahnya. Contohnya seperti ini. Yang kelima, riwayat pekerjaan bila ada. Nah, jika teman-teman sebelumnya pernah bekerja, maka teman-teman bisa mencantumkan nama perusahaan di mana teman-teman bekerja sebelumnya. Contohnya seperti ini. Yang keenam, kemampuan atau skill yang kamu miliki. Nah, jika kamu punya kemampuan atau skill yang dapat menunjang pekerjaan kamu, maka kamu bisa masukkan skill tersebut di dalam surat lamaran. Misalnya, kamu punya kemampuan lihai bermain komputer. Nah, contohnya seperti ini. Yang terakhir, surat referensi bila ada. Nah, biasanya surat referensi ini dibuatkan oleh perusahaan sebelumnya di mana kamu bekerja. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, yang terakhir kita akan membahas hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan sesuai dengan materi-materi ataupun penjelasan-penjelasan tadi. Dapat kita ketahui, yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis tangan menggunakan tulisan yang rapi, bersih, tidak ada coretan di kertas folio bergaris. Tetapi sekarang surat lamaran pekerjaan seperti yang sudah dijelaskan tadi, sudah boleh kok ditulis menggunakan mesin tik, menggunakan komputer ataupun laptop. Yang kedua, pada surat lamaran pekerjaan, pelamar harus menyebutkan kata ganti dirinya dengan kata ganti saya, bukan kami. Selain itu, pelamar juga harus menyebutkan pimpinan instansi dengan kata bapak atau ibu jika diketahui pemimpinnya, atau jika belum diketahui pemimpinnya, pelamar boleh langsung menyebutkan jabatannya. Nah, gimana teman-teman? Dari tadi udah dapat pemahaman belum tentang surat lamaran pekerjaan? Pastinya udah ya. Udah bisa dong kalau disuruh bikin surat lamaran pekerjaan.
Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.